Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Demanti Asikin selaku pengajar mata kuliah Kreativitas dan Humanita. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang design thinking dan fun theory. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Jessica Wulandari, yang kedua ada Vanessa Aulia Salsabila, dan yang ketiga saya sendiri Anindita Trindia Zahra, dan yang keempat ada Fauzia Azizi. Latar belakang. Design thinking adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah secara praktis dan kreatif dengan fokus utama pada users atau pengguna. Sebaiknya, hal itu dapat dicapai dengan menggunakan fun theory, yaitu teori yang membuat perilaku manusia menjadi lebih baik dengan mengubah suatu hal sedemikian rupa hingga membuat orang tertarik. Hal itu didorong karena keinginan seorang dengan sesuatu yang fun atau menyenangkan setelah hidup dalam rutinitas, kebosanan, perasaan tertekan, dan lain sebagainya. Di penugasan kali ini, design thinking akan dibuat dengan bentuk fun theory. Yang selanjutnya ada ruang publik. Kawasan alun-alun adalah salah satu bagian ruang terbuka yang memiliki peran dan manfaat besar bagi masyarakat perkotaan. Sifatnya berorientasi jangka panjang dan hal ini tidak secara langsung memberikan keuntungan ekonomi yang besar seperti halnya hotel, perumahan, pertokoan, dan fasilitas sosial lainnya. Fungsi alun-alun sebagai area wisata, komunikasi antar masyarakat, area rekreasi, serta bertemunya pedagang dan pembeli. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzia Azizi. Selanjutnya adalah problem. Bagaimana mengubah perilaku manusia adalah sebuah pertanyaan yang terus muncul dari waktu ke waktu. Dan usaha manusia untuk mengubah perilaku manusia lainnya sangat beragam. Dari mulai paksaan dengan menggunakan otoritas, bujukan, sampai iming-iming dengan hadiah. Problem signifikan kali ini yaitu banyak anak-anak di alun-alun membuat orang tua mereka lebih sulit untuk mengatur ketentraman dan kenyamanan ketika lagi bermain. Oleh karena itu, problem solving-nya ialah fun theory percaya bahwa untuk mengubah manusia menjadi lebih baik, terdapat cara yang mudah dan simple, yakni menjadikan proses perubahan itu menjadi lebih menyenangkan dengan membuat tempat duduk unik yang dapat dimainkan. Selain itu, kursi ini juga berguna untuk social distancing pada pandemi saat ini. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Vanessa Aulia Salsabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat bahan serta mekanismenya, di mana bahannya itu ada besi hollow ukuran 200 cm x 24 cm. Ini untuk bagian kaki kursi. Lalu besi hollow ukuran 144 cm x 72 cm untuk bagian bawah kursi atau penampang dari kaki kursinya. Ketiga ada kayu tebal, lalu ada besi baja batangan 240 cm untuk bagian tengah kursi, ada besi baja batangan 160 cm untuk penyambung kaki kursi. Peralatannya di mana ada gerinda, busuk pretraktor, bor, alat tulis, dan kita membutuhkan meteran. Lalu lanjut aja kita ke teknis pembuatan atau mekanismenya. Pertama ada potong besi hollow dengan panjang 50 cm. Nah di sini kita buat 4 buah dan saya memotongnya menggunakan gerinda tangan. Kedua ada potong besi hollow dengan panjang 12 cm, lalu kita buat 3 buah dengan ukuran yang sama. Ketiga setelah itu menandai menggunakan busuk pretraktor dan tandai 50 derajat di setiap ujung besi yang baru saja dipotong tadi. Lalu sambungkan 3 batang yang sudah dipotong 50 derajat di ujungnya, lalu las hingga menyatu. Ini adalah bagian paling bawah dari si kursi. Ulangi hingga 4 kali karena ada 4 kaki yang membutuhkan penampang. Lalu di bagian tengah dibor untuk dimasuki kaki besi berukuran 50 cm. Ulangi untuk besi lainnya dengan ukuran yang sama. Lalu ketiga 4 kaki sudah tersusun rapi, besi yang di atas dibor dan disambungkan dengan besi lainnya menggunakan besi baja batangan berukuran 80 cm. Lakukan hal serupa untuk kaki yang sama. Membentuk kayu seperti yang ada di gambar di rancangan menggunakan 25 pola kayu dengan ketebalan masing-masing ialah 5 cm. Kayu yang sudah dibentuk dipahat hingga halus, lalu dibuat lubang pada masing-masing kayu. Ketika sudah diberi lubang, kayu dimasukkan oleh besi baja batangan sesuai dengan gambar. Lalu besi dilas dengan sisi kanan dan sisi kiri besinya. Berikut kita tampilkan rekayasa dari pembuatan kursi.
Sketsa kursi ini dibuat dari aplikasi Corel Draw 7. Kami membuat kursi dengan panjang 240 cm dan lebar 50 cm. Berikut adalah gambar kursi secara detailnya. Lalu kemudian slide selanjutnya adalah gambar kursi dengan yang telah diletakkan di alun-alun Malang. Dapat dilihat bagaimana cara pengaplikasiannya. Lalu penerapan fun teorinya yaitu dari problemnya banyak anak-anak di alun-alun membuat orang tua lebih sulit mengatur ketentraman dan kenyamanan ketika lagi sedang bermain. Problem solving membuat tempat duduk unik yang dapat dimainkan. Lalu bagaimana sih teknik aplikasinya? Yaitu tempat duduk ini terbuat dari kayu yang di tengahnya terdapat besi. Jadi ketika disentuh, kayu ini bergerak secara bergelombang, tetapi kayu ini dapat dijadikan tempat duduk anak-anak hingga dewasa. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, dan apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.